Oke, selamat pagi rekan-rekan semua. Senang bertemu dengan rekan-rekan saat ini. Apakah suara saya bisa didengar oleh rekan-rekan dengan jelas? Sekali lagi saya tanya, apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Jelas, Bu. Oke. Jelas, Bu. Oke, terima kasih. Senang bertemu dengan rekan-rekan saat ini dan kita akan mulai kuliah kita, ya. Kuliah saat ini, kuliah statistika pendidikan, dan sebelum kita memulai, kita berdoa dulu. Saya minta salah satu kesediaan rekan-rekan untuk membuka pertemuan kita di dalam doa. Saya minta kesediaan Wulandari Triastuti Elo, mohon kesediaannya untuk membuka pertemuan kita dengan doa. Silakan. Baik, Ibu dosen dan teman-teman, mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, Tuhan, sekarang kami akan memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Kiranya Engkau membimbing dan memberkati kami dari awal hingga pada akhirnya. Tuhan, hanya ini doa sembahyang kami. Haleluya, amin. Oke, terima kasih Wulandari. Oke, rekan-rekan, ya kita akan memulai kuliah dan saya langsung share screen ya materi yang saat ini akan kita belajar bersama. Oke, apakah materinya sudah dilihat atau terlihat di layar rekan-rekan? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, jadi pertemuan saat ini kita akan belajar sama-sama tentang data dan variabel. Ya, ini pertemuan ketiga. Namun sebelum saya menjelaskan lebih jauh lagi terkait dengan data dan variabel, sejenak saya akan menjelaskan ulang ya terkait dengan RPS ya, rencana pembelajaran semester dan juga tujuan pembelajaran untuk hari ini. Ya, sehingga rekan-rekan diingatkan lagi terkait tujuan pembelajaran kita untuk apa. Oke, saya akan share rencana pembelajaran semester untuk kita dapat simak bersama. Oke, apakah sudah terlihat di layar rekan-rekan? Sudah, Bu. Oke, ini adalah rencana pembelajaran semester pada mata kuliah Statistika Pendidikan dengan kode PBI 21213. Kemudian bobot mata kuliah ini 3 SKS dan mata kuliah ini ada pada semester genap atau pada semester 4. Kemudian capaian pembelajaran yang perlu rekan-rekan ketahui ya pada mata kuliah ini ada 4 kompetensi ya yang diharapkan rekan-rekan punya, yaitu kompetensi dalam hal sikap ya, kemudian ada dalam pengetahuan, ada keterampilan umum dan ada keterampilan khusus ya. Untuk sikap yang diharapkan ya, mari kita perhatikan, yaitu rekan-rekan mampu menunjukkan pengetahuan tingkat tinggi untuk berpikir ya secara kritis, prinsipal, sehingga rekan-rekan mampu berdaya cipta secara kreatif dan realistis sebagai seorang pendidik dan peneliti biologi. Ya, itu salah satu capaian dalam ranah sikap. Sedangkan capaian pembelajaran ya pada ranah pengetahuan. Pada ranah pengetahuan apa saja yang akan rekan-rekan peroleh, yaitu rekan-rekan menelaah metode-metode penelitian dan penggunaan aplikasi SPSS dan Microsoft Excel dalam mengolah data penelitian. Oke. Kemudian salah satu CPL atau capaian pembelajaran lulusan untuk keterampilan umum. Ya, keterampilan umum apa saja yang perlu rekan-rekan punya, yaitu rekan-rekan harus mampu untuk membangun pemikiran logis, kritis, sistematif, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan
teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian selain keterampilan umum, tentunya ada keterampilan khusus. Jadi melalui mata kuliah ini salah satu capaian pembelajaran lulusan ya, keterampilan khusus yang perlu rekan-rekan miliki ya, perhatikan untuk dapat pelajari bersama, yaitu rekan-rekan mampu mengintegrasikan metode-metode penelitian dan penggunaan aplikasi SPSS dan Microsoft Excel dalam mengolah data penelitian. Nah, itu CPL yang secara umum ya, dan CPL mata kuliah yang secara khusus ya, dapat rekan-rekan perhatikan ada 4 ya, ada 4 tujuan pembelajarannya, dan salah satunya yaitu rekan-rekan mampu mengintegrasikan statistika pendidikan dengan mengaplikasikan SPSS dan Microsoft Excel dalam mengolah data penelitian. Jadi melalui mata kuliah ini rekan-rekan kita akan belajar bersama bagaimana mengaplikasikan SPSS ya, SPSS dan juga Microsoft Excel. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah ya yang telah ditetapkan ini tentunya tidak bisa kalau langsung jadi, dapat diterapkan melalui setiap pertemuan ya, setiap pertemuan, dan diterapkan melalui setiap materi-materi yang akan diberikan ya setiap pertemuan. Nah, ini ada kemampuan tiap akhir pembelajaran ya, setiap pertemuan ya yang akan rekan-rekan kita akan belajar bab per babnya. Ada ada 11 ya sub CPMK ya yang perlu kita pelajari pada setiap pertemuannya. Oke, mari kita perhatikan sekarang deskripsi. Jadi apa sih deskripsi mata kuliah ini? Jadi melalui mata kuliah ini ya rekan-rekan mempunyai pemahaman ya. Jadi kita akan belajar, pertama rekan-rekan harus mampu mempunyai pemahaman tentang konsep dasar statistika ya, statistik yang banyak digunakan dalam praktek ya, dalam kehidupan sehari-hari, dan salah satu penggunaan software ya berbasis statistik yaitu SPSS ya, yang sering juga dipakai untuk penelitian serta penerapannya dalam dunia pendidikan. Nah, sehingga mata kuliah ini ada beberapa cakupan yang akan kita bahas tuntas bersama, yaitu terkait konsep dasar statistika, representasi data, sampai akhirnya mempraktekkan beberapa uji menggunakan SPSS. Oke, kemudian mari kita perhatikan pustaka ya, pustaka yang saya pakai untuk mendukung mata kuliah ini, statistika pendidikan. Ada 4 pustaka utama yang saya pakai, yaitu dari Nasir, kemudian Sukestiarno, dari Mubana, dan Sujiono ya. Nah, selain buku-buku pendukung ini, ada juga bahan pustaka pendukung ya yang saya pakai, dan buku-buku ini dapat rekan-rekan baca ya dengan bebas dalam perpustakaan Unkriswina Sumba. Tersedia dengan lengkap ya buku-buku ini, sehingga memudahkan rekan-rekan untuk kita belajar bersama. Ya, oke, selanjutnya saya akan jelaskan setiap pertemuan ya. Nah, setiap pertemuan ini pertemuan ketiga ya, pertemuan pertama ya yang lalu kita sudah membahas bersama-sama terkait dengan visi misi ya, visi misi dari universitas, fakultas, yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan juga fakultas dan juga program studi PBI. Dan pada pertemuan yang lalu kita juga sudah membahas terkait kontrak perkuliahan RPS ya, dan kontrak perkuliahannya seperti saat ini ya. Dan saya mengingatkan lagi pada rekan-rekan pada pertemuan ketiga saat ini. Ya, pertemuan kedua
Yang lalu kita sudah pelajari bersama terkait dengan pengertian, ya, pengertian dan kegunaan statistik. Oke, jadi pada pertemuan ketiga, ya, pertemuan ketiga saat ini kita akan membahas kita akan membahas tentang data dan variabel. Data dengan variabel. Nah, apa-apa saja sub capaian yang akan kita pelajari, yaitu terkait dengan data, ya, ada pengertian data, pengelompokan data statistik, teknik pengumpulan data, dan juga variabelnya, ya. Dan tujuan, ya, tujuan pada hari ini yaitu rekan-rekan ya, tujuannya yaitu ini dia. Rekan-rekan mampu menentukan data dan variabel dengan tepat dengan menunjukkan pengetahuan berpikir kritis dan menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Ya. Oke, pertemuan ini ada 16 kali pertemuan, ya, dan pada pertemuan ke-8, yaitu rekan-rekan akan evaluasi tengah semester, ya, evaluasi tengah semester, dan pada pertemuan ke-16, ya, atau pertemuan terakhir, rekan-rekan juga akan evaluasi akhir semester. Kemudian saya menjelaskan sedikit juga terkait dengan penilaiannya. Nah, untuk penilaiannya ada beberapa poin penting yang menjadi penilaian sepanjang perkuliahan kita statistika pendidikan ini, yaitu untuk nilai tugas, ya, ini bobotnya sebesar 50%, kemudian keaktifan rekan-rekan di kelas, ya, itu sebesar 10%. Nilai evaluasi tengah semester itu sebesar 20% dan evaluasi akhir semester sebesar 20%. Sehingga bobot penilaian yang perlu rekan-rekan perhatikan yaitu dari rentang nilai A dengan interval 80 sampai 100 dan kemudian nilai E jika rekan-rekan dapat nilai akhirnya totalnya dari rentang 0 sampai 49. Oke, ini beberapa catatan yang perlu rekan-rekan perhatikan untuk pembelajaran kita selama di kelas, ya, harap memperhatikan. Oke, tanpa berpanjang kata, saya akan sharing lagi materi, ya, yang tadi sudah saya share, dan mari kita belajar bersama terkait dengan data dan variabel. Oke, apakah bisa terlihat layar yang saya tampilkan? Bisa, oke, siap. Oke, apa itu data? Ya, data, pengertian data. Yang pertama, bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif atau kuantitatif yang menunjukkan fakta. Nah, pengertian kedua merupakan kumpulan fakta, angka, atau segala sesuatu yang dapat dipercaya kebenarannya sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan. Jadi data di dalam statistik itu memegang peranan yang sangat penting, ya, di dalam statistik. Rekan-rekan tidak asing dalam berbicara mengenai data. Nah, dari dua pengertian tentang data ini kita dapat melihat bahwa data itu sesuatu yang inti yang perlu kita ambil, ya, dan perlu kita cermati dengan seksama. Oke, sekarang mari kita perhatikan beberapa syarat, ya, data dikatakan data yang baik. Ada yang pertama objektif, ya. Yang kedua relevan, kemudian data itu harus sesuai zaman, ya, atau
tidak dalam waktu yang terlalu lampau, tetapi sesuai zaman saat ini dan yang masih baru ya. Kemudian representatif, kemudian dapat dipercaya. Jadi ini 5 syarat ya yang menentukan data itu dapat dikatakan sebagai data yang baik. Nah, mari kita lihat di dalam data ada skala pengukuran ya, skala pengukuran. Nah, ada 4 ya, oke, ada 4 skala pengukuran. Yang pertama ada skala nominal ya, skala nominal yaitu skala pengukuran yang paling sederhana ya, yang paling sederhana. Misalnya ketika menjelaskan jenis kelamin ya, ada perempuan dan ada laki-laki. Biasanya pada skala nominal perempuan misalnya disimbolkan dengan huruf 1. Kemudian laki-laki biasanya disimbolkan dengan dengan angka 2. Tapi bukan berarti perempuan itu lebih kecil nilainya hanya dapat 1, sedangkan laki-laki nilainya 2 lebih besar. Tidak seperti itu ya. Jadi skala nominal dalam hal ini untuk jenis kelamin perempuan dan laki-laki hanya disimbolkan dalam bentuk angka. Nah, kita lihat lagi sekarang skala ordinal. Nah, skala ordinal, skala pengukuran yang hampir mirip dengan pengukuran nominal, hanya saja di skala ini tingkatan dari data diperhatikan. Jadi ada tingkatannya. Ya, ada tingkatannya. Contohnya seperti tingkat pendidikan, ada tingkat pendidikan dari SD, SMP, SMA. Dan sering ya ketika menyebarkan angket atau kuesioner itu untuk mendapatkan data terkait tingkat pendidikan itu sering disimbolkan ya. SD itu nomor 1, kemudian nomor 2 tingkat pendidikannya SMP, dan kemudian nomor 3 SMA. Bahkan ada nomor 4 selanjutnya universitas misalnya atau S1 misalnya. Nah, itu merupakan skala ordinal ya, di mana ada tingkatan ya, ada tingkatan yang perlu diperhatikan. Kemudian skala yang ketiga, skala interval. Nah, skala interval ini merupakan data yang memiliki angka yang sepenuhnya ya. Ini data yang jarak antara satu dengan yang lain sama dan telah ditetapkan sebelumnya. Atau seringkali skala interval ini juga disebut data berkelompok. Jadi di dalam data ini ada beberapa angka-angka yang digabungkan membentuk sebuah interval ya. Oke, kemudian yang keempat skala rasio ya. Skala rasio ini merupakan nilai mutlak atau nilai yang sebenarnya. Oke, saya mau ajak rekan-rekan untuk lebih kita paham terkait dengan 4 jenis skala ya dalam data ini dengan contoh ya, contoh. Nah, ini contoh hasil lomba deklamasi perayaan Hari Kartini siswa di sebuah sekolah tertentu ya. Ada tabel yang ditampilkan dan ada beberapa nama peserta didik ya. Ada kolom nama, kelas, nilai ya, nilai penilaian dari juri 1, juri 2, juri 3 dan total, kemudian juaranya dan ada hadiah. Nah, sekarang saya mau ngajak rekan-rekan untuk kita menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan data untuk 4 skala pengukuran yang tadi sudah kita bahas ya. Yang pertama, kalau angka 1, 2 sampai 10 di kolom nomor ya, itu termasuk jenis angka dalam skala apa? Oke, nomor 1. Nomor 1 untuk kolom nomor ya, nomor 1 sampai nomor 10. Kira-kira ini termasuk jenis skala apa? Nominal, Ibu. Skala nominal, Ibu. Nominal. Yang lain? Brian, ada angkat tangan? Nominal, Ibu. Nominal, Ibu. Nominal, Ibu. Oke, ya. Jadi nomor itu dari nomor 1 sampai nomor 10
Itu untuk kolom ini ya bisa dikatakan ini termasuk data nominal ya, karena angka-angka ini ya tidak menjelaskan angka 10 yang paling besar, tidak, tetapi menjelaskan urutannya ya, menjelaskan urutan dari nomor 1, nomor 2 ada sampai nomor 3, nomor 10. Oke, sekarang angka-angka ya. 3, 4, 5, 6 di kolom kelas adalah jenis angka dalam skala apa? Pada kolom kelas sekarang. Kolom kelas ada kelas 3, 4, kelas 5, kelas 6. Nah, jenis data pada kolom ini termasuk skala apa? Ordinal, Ibu. Oke, dari Irma bilang ordinal. Yang lain? Rasio, Ibu. Apa? Rasio? Oke, dari Brian, rasio. Yang lain? Yang lain? Ordinal, Ibu. Oke, ada yang bilang ordinal ya. Jadi untuk kelas ya, untuk kelas ini ada angka-angka ya. Angka-angka ini merupakan kelas ya, tingkatan berarti. Jadi ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 sampai kelas 6. Nah, tingkatan kelas ini termasuk jenis skala ordinal ya. Jadi rekan-rekan yang sudah menjawab ordinal tadi udah tepat. Kemudian kita lihat sekarang nomor 5 ya, nomor 5 angka-angka yang menunjukkan jumlah uang atau kan sudah tepat nih menjawab. Sekarang kita perhatikan variabel. Nah, ini pengertian dari variabel yang perlu rekan-rekan perhatikan ya. Variabel yaitu konsep atau kualitas, karakteristik, atribut atau sifat-sifat dari suatu objek ya, bisa orang, benda, tempat atau lain-lain yang nilainya berbeda-beda antara satu objek dengan objek lainnya dan sudah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Jadi variabel ini merupakan sesuatu hal yang mau difokuskan oleh peneliti untuk dilihat atau diperhatikan dengan seksama atau diukur nilainya. Nah, mari kita lihat beberapa contoh. Oh ya, kita lihat dulu jenis-jenis variabel ya. Nah, jenis-jenis variabel secara umum ya, secara umum variabel ini ada dua, ada variabel dependen dan ada variabel independen. Nah, variabel dependen yaitu variabel apa yang diukur dalam percobaan atau bisa juga disebut dengan variabel yang berpengaruh atau variabel terikat ya. Kalau dependen ini berarti terikat. Nah, ada variabel kedua yaitu variabel independen. Nah, variabel independen namanya saja independen ya kalau dikaitkan dengan Indonesia yang saat ini merayakan ulang tahun ya, independen artinya sudah merdeka, bebas. Jadi variabel independen atau bisa juga kita sebut variabel bebas. Nah, ini adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menyebabkan perubahan pada faktor yang diukur atau dipilih oleh seseorang peneliti dalam mengetahui hubungan antara fenomena yang diamati. Jadi variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi ya. Sedangkan kalau variabel dependen yang sebelumnya itu variabel yang terpengaruh. Oke, kita akan lihat penerapan atau contohnya variabel dependen dan independen melalui beberapa contoh berikut. Nah, contoh-contoh yang saya tampilkan ini merupakan judul-judul artikel yang sudah dimuat di dalam beberapa jurnal ya. Jadi rekan-rekan juga harus terbiasa bagaimana belajar atau membaca artikel jurnal sehingga itu bisa menjadi ya modal untuk rekan-rekan dalam membuat penelitian, mendukung metode-metode penelitian ya. Nah, kita lihat ini ada judul pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar matematika.
dari judul artikel ini kita bisa bedakan mana variabel bebas dan mana variabel tidak bebasnya. Nah, kalau variabel bebasnya, apa yang dimaksud dengan variabel bebas? Yang mana yang menunjukkan variabel bebas pada contoh ini? Variabel bebasnya yang mana? Prestasi belajar, Bu. Prestasi belajar. Oke, dari Gertrudis. Yang lain? Yang lain? Silakan. Selain Gertrudis, Jestaina. Prestasi belajar, Ibu. Iya, Bu, prestasi belajar, Ibu. Yang bebas, ya, yang bebas. Oke, jawaban rekan-rekan masih belum tepat, ya. Yang bebas itu yaitu minat belajar. Dengan Ya, minat belajar, Ibu. betul, minat belajar. Dan variabel terikatnya yaitu prestasi belajar, ya. Oke, kita lihat contoh selanjutnya, ya. Ini pengaruh waktu belajar dan minat belajar terhadap hasil belajar matematika. Oke, dari contoh ini, ya, kita lihat variabel bebas. Variabel bebasnya yang mana? Waktu belajar dan minat belajar. Waktu belajar dengan minat belajar, Ibu. Terus kalau variabel terikatnya dia yang hasil belajar, Ibu, matematika. Oke, tepat sekali ya. Terima kasih untuk rekan-rekan. Sekarang, contoh selanjutnya, pengaruh strategi pembelajaran dan minat belajar terhadap hasil belajar matematika. Variabel bebas dan terikatnya yang mana? Yang bebas itu pembelajaran dan minat belajar. Yang terikat itu hasil belajar. Oke, tepat ya. Oke, kemudian sekarang judul hubungan antara sikap kemandirian dan gaya belajar dengan hasil belajar kognitif siswa. Yang bebas Ya, hubungan antara pendirian belajar dan gaya belajar. Itu masuk dalam ini apa, Ibu? Ini variabel bebas, sedangkan yang terikat itu hasil belajar kognitif siswa. oke ya, udah tepat. Jadi yang dimaksud dengan variabel bebas dari judul ini yaitu sikap, kemandirian belajar, gaya belajar. Sedangkan variabel terikat ya yaitu hasil belajar kognitif siswa. Oke ya, terima kasih untuk rekan-rekan ya. Berharap materi, data dan variabel dengan contoh-contoh yang tadi dapat rekan-rekan bisa lebih jelas ya dan lebih paham ya terkait dengan contoh-contohnya. Oke, kita akan menutup pertemuan kita saat ini. Saya minta salah satu untuk berdoa. Saya minta Wulandari, bukan. Saya minta Brian. Silakan Brian untuk menutup pertemuan kita dalam doa. Baik, mari kita menghadap dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah menjaga dan melindungi kami dari awal kegiatan belajar kami hingga pada akhirnya. Sebentar lagi kiranya kami akan berpisah dari MIT. Mari Engkau menuntun kami di setiap pergumulan kami, langkah kerja kami ya Tuhan. Kiranya apa yang kami belajar ya Tuhan dapat kami manfaatkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke, terima kasih untuk Brian yang sudah menutup pertemuan kita dengan doa, juga untuk rekan-rekan semua. Terima kasih untuk pertemuan kita saat ini, dan selamat pagi, jelang siang untuk kita semua. Ya. Selamat pagi, Ibu. Sama-sama, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Terima kasih, Bu.